Halo brother, kali ini video lanjutan dari materi sebelumnya. Di materi ketiga ini kita akan bahas mengenai trendline. Cara penggunaan trendline, apa itu trendline, lalu identifikasi nanti channel trendline itu seperti apa untuk mengetahui channel trend. Lalu mungkin di akhir nanti saya coba kasih tahu strategi penggunaannya menggunakan trendline. Oke, yuk kita mulai dari nol. Oke, trendline ini adalah sebuah tools ya, bukan indikator. Tapi kalau trendline ini salah satu tools juga, sama seperti dengan horizontal line yang sebelumnya. Nah, fungsinya ini agak berbeda dengan horizontal line. Kalau untuk trendline, ini fungsinya kita untuk mengetahui sebuah trend, lebih simpelnya ya. Itu yang berbentuk nih seperti ini nih. Miring ya, jadi miring-miring begini nih. Gitu. Nah, lalu bagaimana cara mengidentifikasi harga menggunakan sebuah trendline ya? Ya, trendline. Jadi kalau bentuknya begini kan jadinya horizontal line kan. Kalau seperti ini jadi apa namanya? Vertical line. Nah, kalau miring punya sudut kemiringan seperti ini namanya garis trend atau bisa dibilang trendline ya. Kalau teman-teman yang belum paham namanya sama aja apa namanya? Disebutnya juga garis trend. Oke, sebelum kita lanjut, saya disclaimer dulu nih. Kalau misalnya teman-teman merasa video ini terlalu kecepatan atau nggak enak didengar atau penjelasannya saya kurang bisa dipahami untuk teman-teman yang pemula, bisa skip aja dan teman-teman bisa cek video yang orang lain ya, karena mungkin jauh pemahamannya, jauh penyampaian jauh lebih enak dibandingkan saya mungkin. Oke, yang penting saya menyampaikan apa yang saya pahami dengan cara bahasa saya. Oke, kita lanjut ya. Nah, garis trend ini berfungsi untuk mengetahui sebuah tren. Nah, di video sebelumnya saya bahas juga mengenai bagaimana kita mengidentifikasi perubahan tren. Itu kita butuh dengan bantuan dari trendline, gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan moving average dan lain sebagainya, indikator lainnya. Cuman karena video ini pure untuk mengenali basic dari trading secara naked chart dan hanya bantuan dengan tools, jadi saya nggak akan bahas tentang indikator. Oke ya, jadi kita bantuannya hanya dengan bantuan garis-garis trend. Nah, biar teman-teman paham dari segi basicnya dulu. Oke, nah kalau teman-teman lihat di chart GBP USD di sini, nah di sini kan ada posisi harga naik ya, seperti ini. Kita lihat. Nah, seperti ini. Untuk mengidentifikasi tren kan sudah saya pernah jelaskan di video yang pertama ya. Jadi bagaimana mengetahui apa namanya higher high, higher low dan pembentukan lain sebagainya. Nah, mungkin ada video yang apa namanya materi yang belum saya sampaikan juga, yaitu pembentukan sebuah swing ya. Swing itu ayunan dan bentuk candlestick swing seperti apa. Nah, untuk itu mungkin nanti dibahasnya di video yang khusus mengenai candlestick ya. Gitu. Nah, kalau di sini kita bahas tentang trendline dulu. Nah, dari pergerakan yang kita lihat di sini, ini kan membentuk sebuah tren naik ya ke atas ya. Seperti ini, dan sebenarnya teman-teman kalau teman-teman perhatikan gerakan setiap lengkungan swing ayunan di sini itu sebenarnya simetris kalau kita ambil garis tren ya. Jadi kita tarik dari sini. Ini satu ya, di sini. Nah, seperti ini juga sama nih harusnya kecil ini. Nah, sebenarnya kalau kita ambil garis trend, ini biasanya simetris. Nah, seperti ini ya. Kita ubah warnanya dulu jadi warna putih. Ini juga teman-teman kalau misalnya pakai apa namanya platform lain, mau itu MT4 atau misalnya langsung di platform lain sebagainya juga tanpa trading view, tulisnya sama aja kok gitu. Cuman kita beda platform aja dari cara menjelaskannya. Kalau ini kan kita jelasinnya di apa namanya di trading view ya. Oke, nah seperti ini. Garis trend ini berfungsi untuk mengetahui dan apa namanya membuat kanal ya, channel untuk apa namanya memantau pergerakan harga lebih detail gitu, sebenarnya begitu. Nah, kalau garis seperti ini kan namanya garis trend ya. Nah, kalau kita di copy paste, nah seperti ini jadi double, jadi kemiringannya sama.
lalu kita ambil juga di titik yang atas, nah ini namanya channel. Kalau yang tadi hanya satu itu namanya garis trend. Kalau kita bikin dua seperti ini secara simetris, ini namanya channel. Nah, kita lihat juga identifikasi di sini, ya kan? Di sini. Nah, semuanya simetris ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, syarat bikin channel ini sebenarnya cukup dengan 2 kali sentuhan itu teman-teman sudah bisa mengidentifikasi dengan menggunakan channel. Contoh baru dia sampai sini aja nih seperti ini, teman-teman sudah bisa langsung ambil tarik garis trend. Nah seperti ini teman-teman sudah bisa. Jadi ketika harga seperti ini teman-teman tinggal tarik aja yang jauh sejauh-jauhnya ya. Baru sampai sini teman-teman tinggal tarik. Nah untuk apa? Untuk next teman-teman trading gitu. Jadi ketika pembentukan, contoh seperti tadi kan, ketika dia naik, turun, double bottom kan, lalu dia naik. Nah, ketika dia membentuk higher high seperti ini, ya, higher high seperti ini, seperti yang di video pertama, otomatis dia ini pasti akan mencari namanya higher low, ya kan? Nah, higher low dan higher low-nya harusnya lebih tinggi dari yang sebelumnya. Ini kan sudah jadi ya. Jadi kita mencari yang ketiga. Nah, di sini kita mengidentifikasi dengan mana? Dengan trend di sini. Seperti ini. Jadi kalau kita tarik ke sini, kemungkinan karena kita tidak tahu tadinya harga ini ketika dari sini bakal langsung ke sini atau ke sini atau ke sini, yang jelas pasti bergerak di antara trend ini. Seperti itu. Itu fungsinya dari garis trend. Biar kita ini nggak buta-buta amat sebenarnya dalam melihat sebuah trend, ya. Nah, itu fungsinya. Lalu kalau misalnya dalam kondisi downtrend, itu pun sama. Ya, kalau dalam kondisi trend turun itu sama kondisinya. Kita coba lihat identifikasi lagi di yang lain. Nah, kalau misalnya kondisi seperti ini, impulsment seperti ini sebenarnya sangat curam ya. Jadi, kalau seperti ini, teman-teman cara tradingnya pakai channel agak mungkin terlalu sulit. Mungkin time frame-nya bisa diperkecil. Oke, nah kita lihat kalau yang trennya seperti ini, teman-teman identifikasi seperti dulu kan di awal. Nah, kalau misalnya ribet tinggal di copy aja biar simetris, teman-teman tarik ke sini. Oke, seperti ini ya. Jadi teman-teman lihat dari sini satu, di sini terjadi sebuah pembentukan swing ya. Di sini ada 2 sama, di sini berarti jadi lower high, lalu di sini juga sama. Kita lihat, nah dari 2 pergerakan ini, 4 titik ini kita bisa mengidentifikasi untuk next harga akan terhenti di mana dengan menggunakan trend. Jadi kita bisa mengambil posisi sell terus ya, sell terus sampai trend itu berubah. Nah seperti ini. Jadi kita lihat bahwa di sini terjadi namanya fake out. Apa itu fake out? Nah di sini terjadi fake out ya. Jadi dia sempat mau menembus garis trend lalu dia masuk lagi ke dalam. Oke, nah ini namanya fake out sebenarnya. Lalu kita lihat di sini juga, di sini dia nggak terlalu sentuh, tapi kalau kita lebih simetris lagi seperti ini misalnya, sebenarnya ini harusnya menyentuh juga. Oke, nah kalau di sini seperti ini biasanya membentuk sebuah pattern gitu ya. Nanti pembahasannya di pattern di next video. Oke, nah di sini juga sama. Jadi teman-teman bisa mengambil posisi seperti ini untuk entry ya. Nah, seperti ini. Gitu. Jadi kita bisa mengidentifikasi hanya dengan 2 higher high dan 2 higher low ya, atau misalnya 2 lower low, 2 lower high untuk next di yang ketiga kalinya sentuhan di area channel tersebut untuk entry. Oke ya. Nah, itu ketika dalam kondisi downtrend. Nah, lalu bagaimana cara mengidentifikasi perubahan tren dengan menggunakan channel atau garis tren ini ya. Nah, sebenarnya ketika harga bergerak di antara channel tersebut, maksudnya masih dalam area tersebut ya, itu berarti dalam kondisi downtrend. Contoh seperti ini. Ketika harga masih di sini, berarti harganya di sini masih tren turun ya, gitu. Namun, nah ketika harga sudah keluar dari area tersebut, kita lihat dari sini ya. Sini, lalu dia turun, lalu dia naik. Di sini dia naik bikin lower high.
lalu dia nyari lagi lower low lebih dalam, dia koreksi ya secondary trend yang muncul untuk bikin lower high, lalu dia turun tapi dia nggak nyentuh sini ya, dia bikin support sendiri di sini ya. Di sini ada double bottom kecil. Nah, teman-teman lihat double bottom. Nah, biasanya ketika tren mau berubah itu ada pembentukan structure pattern ya, itu namanya double bottom gitu. Nah, ini contoh seperti ini bentuknya. Kalau double bottom simpelnya tuh huruf W ya, kalau double top berarti huruf M, itu sebenarnya begitu. Nah, ketika di sini ini harga break itu apa? Break itu breakout. Halo, sorry ini dipotong sebentar. Yuk join channel Telegram kami nih untuk mendapatkan update terkini tentang market. Juga di dalamnya itu ada edukasi. Apa yang metode kita pakai, lalu bagaimana pembentukan misalnya contoh-contoh candlestick, pattern-pattern itu seperti apa, tentang price action seperti apa. Juga kadang sesekali kita share tentang plan terkini baik itu cryptocurrency, forex atau binary option juga. Nah, teman-teman juga bisa dapat fasilitas sinyal juga tuh di sana. Tinggal di follow aja, gratis ya. Itu linknya ada di deskripsi. Teman-teman bisa cek langsung di sana. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi videonya ya. Jadi ada candlestick atau structure itu yang keluar dari channel ya, dengan dikonfirmasi close candle atau penutupan candlenya itu di luar dari channel tersebut. Kalau ini kan tadi di luar ya, tapi dia masuk lagi, berarti ini namanya fake out, bukan breakout. Nah, kalau misalnya breakout atau menembus nih, contohnya seperti ini, dia tembus dan dia harga tidak mau turun lagi nih, nggak ke dalam lagi, terkonfirmasi sama candle merah, dibalas sama yang biru lagi, lalu dia naik. Nah, sampai sini aja kita sudah mengidentifikasi bahwa ini adalah akan terjadi perubahan tren. Contohnya seperti ini. Oke, di sini kan berarti sudah berubah ya trennya. Di sini lalu dia naik lagi di sini, lalu naik di sini. Oke, kita sampai sini aja. Ketika harga keluar dari area di sini, berarti ini trennya sudah berubah, ya. Nah, di sini kan tadi namanya, bentar mana saya tulis dulu. Nah, di sini kan tadinya lower low ya, lower low. Ketika harga di sini sama dari yang ini kan namanya lower high. Nah, di sini kan masih sama nih di sini. Tapi kalau di sini ini bisa jadi lower high juga, bisa jadi higher high. Karena masih di area sini ya, masih sama nih tingginya sama tinggi. Jadi kita bisa jadi ini turun ke bawah. Cuman kalau ada confirm seperti ini, berarti ini harganya harusnya sudah pasti breakout dan kita tinggal tunggu konfirmasi. Nah, ketika harga di sini dia bikin support baru lalu dia naik lagi. Nah, ketika di sini kita juga belum bisa bilang ini sebagai namanya high low ya, kecuali harganya ini berhasil menembus dari higher high yang sebelumnya. Ketika dia tembus di sini lalu dia bikin resisten ya, dia turun lagi di sini dan ini juga bikin support, dia naik lagi. Nah, ini berarti sudah terkonfirmasi di sini higher high ya, di sini higher low. Nah, dalam kondisi seperti ini baru kita tarik lagi garis trend. Baru di sini kita identifikasi bahwa oke, tren ternyata sudah berubah. Kita ambil lagi garis trend. Nah, seperti ini. Di sini kita lihat dari sini, kalau teman-teman teliti juga kita bisa tarik dari sini juga. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi di sini downtrend, lalu dia breakout, ya kan? Dia pindah ke sini. Di sini teman-teman bisa lihat seperti yang tadi, kan dia tembus lagi, keluar lagi kan, dia terjadi breakout lagi. Oke, ketika breakout lagi kita ambil garis lagi. Di sini kan tadi cuma dua di sini kan, kita ambil lagi channel seperti ini. Nah, memang bentuknya tidak simetris ya. Kalau tidak simetris seperti ini, ada yang mengkerucut ujungnya, ada yang ngebuka depannya atau seperti apa, itu namanya pattern sebenarnya, pattern structure. Tapi ketika semuanya masih dalam berbentuk simetris seperti ini, itu berarti bukan pattern, namanya channel ya. Nah, kalau kita bikin begini kan channel, tapi kalau kita identifikasinya ada yang bikin support terus kita ambil garis seperti ini ya kan, jadinya kita bedain deh. Oh sorry, yang ini kita bedain ya. Nah, kalau tadi kan kita lihatnya ke bawah ya kan, kalau begini kan channel. Nah, ini juga ada namanya pattern, cuma nggak akan kita bahas dulu nanti di next video. Lalu channel tersebut di break lagi ke atas ya kan di sini. Nah, ini juga berarti tandanya tren sudah berubah. Kita ambil dari yang bawah sini ya, yang terakhir kita tarik sampai ke atas sejauh mungkin.
selama masih simetris. Nah, gitu. Sini seperti yang tadi, lalu kita ambil lagi di sini. Oke. Di sini juga kita bisa disimetriskan dari yang atasnya. Nah, di sini. Nah, kalau kita simetris, dia sentuhnya jauh di atas ya. Kalau yang ini terlalu mengkerucutkan karena ini namanya improvement. Oke, di sini juga akhirnya dia terkoreksi. Nah, seperti ini. Di sini, oke, dia turun di sini, tapi turunnya dia nggak seperti ini ya. Kita tarik misalnya dari yang kiri dulu. Dia turunnya itu nggak membentuk sebuah tren ya, tapi dia lurus seperti ini. Lurus, lalu dia juga kita lihat di sini ada lurus. Berarti ini namanya sideways. Nah, kita sudah bahas sideways ini di video yang sebelumnya ya. Oke, kalau misalnya harga bergeraknya 1, 2, 3 ya, seperti ini. Nah, seperti ini kita sudah bisa identifikasi bahwa oke, mungkin ini akan terjadi sideways gitu ya. Jadi harganya pasti bakal mainnya di situ-situ aja. Nah, seperti ini. Nah, tapi ketika dia breakout, berarti ini sudah keluar dari structure yang sebelumnya. Oke. Kita lihat di sini ada support, supportnya kan lebih tinggi dari yang sini ya. Dia bikin support sendiri tapi lebih tinggi, berarti ini sepertinya akan terjadi perubahan tren lagi. Akan meneruskan lagi. Yuk kita ambil lagi trennya seperti itu ya. Simpelnya bikin tren seperti itu, garis tren seperti itu. Nah, simetris kan antara di area sini sama di area sini. Oke, seperti ini. Nah, teruslah seperti itu sampai kita mengetahui kondisinya seperti apa. Kalau dia break lagi, berarti ini sudah downtrend. Nanti dia bikin lagi. Nah, seperti itu aja terus. Perubahan tren sendiri kita lihat ketika harga ini sudah keluar dari channel yang kita buat tadi. Oke, begitu ya. Itu cara simple untuk menggunakan trend line. Nah, lalu bagaimana cara yang pas untuk memasang trend line? Apakah harus tepat di sumbu atau di candlestick? Nah, itu kan kalau sumbu sama close candle kan sebenarnya sama-sama aja, cuman yang membedakan tuh time frame yang kalian lihat. Jadi kalau misalnya di time frame H4 jadi sumbu, kalau di M30 jadi close candle misalnya, itu kan sama-sama aja gitu. Jadi yang penting harganya berada di area yang sama seperti itu. Nah, jadi nggak usah ribet-ribet, seperti ini juga kan masih bisa terlihat kok gitu. Yang penting teman-teman tahu analisanya, tahu trennya, itu aja intinya. Nggak usah terlalu diribetkan dengan sesuatu hal yang bikin pusing sendiri gitu. Oke ya. Nah, cukup sekian videonya untuk trailer ini, biar kita lanjut ke video selanjutnya lagi. Kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, bisa bantu support kami dengan subscribe juga. Lalu komen juga di dalam video ini apa yang bisa kami sampaikan dan materi lain di luar topik yang materi pemula ini yang ingin disampaikan juga. Nah, lalu kalau misalnya teman-teman pengen lihat live tradingnya seperti apa, yang kami bahas ini seperti apa, contoh dalam akun posisinya, teman-teman juga bisa lihat video yang ada playlistnya khusus, yaitu live trade dan learn ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sana juga. Kalau teman-teman penasaran seperti apa sinyal yang saya berikan kepada grup atau misalnya member-member kami ini, pilihan yang ngasih share-nya seperti apa, bisa join juga channel Telegram kita. Di sana kita share secara gratis bagaimana kita entry gitu ya. Jadi bukan sinyal buy sell, nggak begitu, tapi kita kasih detail analisa kita seperti apa yang kita jelaskan sesuai sama video yang kita bahas di sini juga. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.